Di Paragon, untuk menentukan suatu biaya umumnya dilakukan cost-benefit analysis, yang merupakan sebuah istilah yang kali pertama digunakan oleh Jules Dupois, seorang insinyur asal Prancis melalui artikel yang ditulisnya di tahun 1848 dengan judul On the Measurement of the Utility of Public Works. Cost-benefit analysis adalah proses perbandingan biaya yang diperkirakan dengan manfaat. Berkaitan erat dengan pembuatan keputusan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut masuk atau tidak ke dalam perspektif bisnis. Dalam hal ini, biaya adalah kelemahan-kelemahan yang bisa muncul dari suatu keputusan. Sementara itu, manfaat atau keuntungan adalah hasil yang bisa diperoleh. Dalam prakteknya, apabila dalam menggunakan analisis tersebut ditemukan bahwa manfaat yang dihasilkan lebih besar dari biaya, maka bisa dianggap bahwa keputusan tersebut sudah tepat. Sebaliknya, jika biaya lebih besar dari manfaat, maka pengambilan keputusan tersebut harus dievaluasi kembali. Cost-benefit analysis penting dilakukan karena diandalkan oleh suatu perusahaan dalam mendukung proses pembuatan keputusan dengan memberikan pandangan berbasis kepada bukti terkait dengan isu yang dibahas tanpa adanya pengaruh opini, bias, unsur politik, dan lain sebagainya. Dengan adanya pandangan yang jelas tentang adanya konsekuensi dari sebuah keputusan, cost-benefit analysis menjadi alat yang tak ternilai dalam mengembangkan strategi bisnis, mengevaluasi karyawan baru, atau membuat keputusan pembelian. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkah dalam membuat cost-benefit analysis. Pertama, untuk bisa melakukan analisis yang tajam dan mendapatkan hasil akurat, kita harus membuat kerangka kerja analisis terlebih dulu. Dalam tahapan ini, kita harus mengetahui apa tujuan dan sasaran yang kita dapatkan. Selain itu, kita juga menentukan metrik seperti apa yang akan digunakan untuk melakukan analisis. Lalu tentukan nilai dari biaya dan manfaat yang Anda miliki dengan mata uang. Dengan demikian, Anda akan bisa memutuskan mana yang lebih tinggi antara biaya yang harus dikeluarkan atau manfaat yang akan didapatkan. Kedua, melakukan identifikasi biaya dan manfaat. Keduanya merupakan aspek penting dalam cost-benefit analysis. Biaya-biaya yang harus dihitung dalam cost-benefit analysis meliputi direct cost atau biaya langsung seperti biaya pekerja, biaya manufaktur, biaya bahan baku, dan biaya inventaris. Yang kedua adalah indirect cost atau biaya tidak langsung seperti sewa, biaya utilitas listrik dan air, serta biaya lain yang menunjang operasional bisnis. Yang ketiga, intangible cost atau biaya tidak teraba seperti biaya yang cukup sulit ditentukan. Contohnya adalah turunnya kepuasan konsumen setelah penerapan program layanan baru yang menyebabkan pengurangan jumlah pelanggan. Yang keempat, opportunity cost atau biaya peluang, seperti jumlah keuntungan yang didapatkan dari suatu strategi bisnis dibandingkan dengan strategi lainnya. Sementara, manfaat yang harus dihitung dalam cost-benefit analysis adalah yang pertama, direct benefit atau manfaat langsung, seperti peningkatan pendapatan dan penjualan dari produk yang baru dibuat. Yang kedua, indirect benefit, manfaat tidak langsung, seperti peningkatan minat konsumen pada suatu brand. Yang ketiga, intangible benefit atau manfaat tidak teraba, seperti moral karyawan yang semakin membaik karena keuntungan perusahaan meningkat. Yang terakhir, competitive benefit atau manfaat kompetitif, seperti menjadi pionir dalam industri yang digeluti. Ketiga, tentukan nilai dari setiap biaya dan manfaat yang ada menggunakan mata uang untuk memperoleh nilai yang akurat. Terakhir atau keempat, menghitung total biaya dan manfaat, lalu membandingkannya. Jika jumlah manfaat melebihi jumlah biaya, maka kita bisa lanjutkan proses pengambilan keputusan. Namun, apabila jumlah biaya lebih besar dari jumlah manfaat, maka kita harus memikirkan kembali keputusan tersebut. Cost-benefit analysis ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, di antaranya. Dari kelebihan, menggunakan data sebagai dasarnya, sehingga cost-benefit analysis memungkinkan kita atau organisasi untuk mengevaluasi keputusan secara objektif tanpa bias. Menyederhanakan pengambilan keputusan dengan membandingkan antara manfaat dan biaya, proses pengambilan keputusan menjadi jauh lebih sederhana. Mengungkapkan biaya dan keuntungan yang tersembunyi karena ini akan memaksa kita atau organisasi untuk duduk dan menggarisbawahi setiap biaya dan manfaat yang berhubungan dengan sebuah proyek, yang akan mengungkapkan adanya biaya dan keuntungan tersembunyi seperti biaya tidak langsung atau biaya tidak teraba yang jarang diperhitungkan sebelumnya. Kekurangannya, yang pertama, sulitnya memprediksi variabel yang mungkin. Hal ini dikarenakan perubahan pada permintaan pasar, harga bahan baku, dan lingkungan bisnis seringkali tidak terduga, terutama dalam jangka waktu yang panjang. Lebih cocok digunakan untuk proyek jangka pendek dan menengah.
Karena biasanya semakin panjang waktunya, maka semakin sulit pula untuk membuat prediksi yang akurat. Prediksi jangka panjang umumnya tidak dapat memprediksi aspek-aspek seperti inflasi secara akurat, yang dapat mempengaruhi analisis secara akurat.